Selanjutnya bagian C, masa keemasan Kerajaan Sriwijaya yang akan dibacakan oleh Asmiranda. Kepada Asmiranda saya persilahkan. C. Masa keemasan Kerajaan Sriwijaya berdasarkan sumber catatan sejarah dari Arab. Sriwijaya disebut dengan nama Sribusa pada tahun 995 Masehi. Al-Masudi, seorang musafir, pengalas sekaligus sejarawan Arab klasik, menulis catatan tentang Sriwijaya. Yang catatan itu digambarkan Sriwijaya ada sebuah kerajaan besar yang kaya raya dengan catatan tentara yang sangat banyak. Catatan lain menuliskan bahwa Sriwijaya maju dalam bidang agraris. Ini disimpulkan dari seorang ahli dari bangsa Persia yang bernama Abu Said. Hasan yang mendapatkan keterangan dari Sujaiman, seorang pedagang Arab. Satu, hubungan dengan Wangsa Selendra. Dari catatan sejarah dan bukti arkeologi pada abad ke-9, Sriwijaya telah melakukan koloniasi di hampir seluruh kerajaan-kerajaan Asia Tenggara, antara lain Sumatera, Jawa, semenanjung Malaya, Thailand, Kamboja, Vietnam, dan Filipina. Di Indonesia atas Selat Malaka dan Selat Sunda menjadikan Sriwijaya sebagai penghalang rute perdagangan rempah dan perdagangan lokal yang mengenakan bea dan cukai atas setiap kapal yang lewat. 2. Sriwijaya berkuasa di Jawa. Setelah Demahasi Samarantungga menjadi Maharaja Sriwijaya berikutnya di memerintah sebagai penguasa pada kurun 792 sampai 835. Di masa pemerintahan Guangecoen Naum Paru kedua abad ke-9, Jawa dan Sumatera bersatu bahwa kekuasaan warga Selendra yang memerintah di Jawa dengan pusat perdagangan di Palembang. Jawa dengan cara mendamaikan hubungan antara golongan Budiman aliran Malayana dengan pengamanan Hindu aliran Siswa. Selanjutnya bagian D, masa penurunan Kerajaan Sriwijaya yang akan dibacakan oleh Della Puspita. Kepada Della Puspita saya persilahkan. D. Masa penurunan Kerajaan Sriwijaya. 1. Serbuan Kerajaan Chola tahun 1017 dan 1025. Jenderal Chola, raja dari dinasti Chola di Coromandel, India Selatan, mengirim ekspedisi laut untuk menyerang Sriwijaya. Berdasarkan Prasasti Tonjoroe bertarikh 1030, Kerajaan Chola telah melakukan daerah-daerah koloni Sriwijaya seperti wilayah Nicobar dan sekaligus berhasil menawan Raja Sriwijaya yang berkuasa. Faktor lain kemunduran Sriwijaya adalah faktor alam, karena adanya pengendapan lumpur di Sungai Musi dan beberapa anak sungai lainnya, sehingga kapal-kapal dagang yang tiba di Palembang semakin berkurang. Namun pada masa ini Sriwijaya dianggap telah menjadi bagian dari dinasti Chola. 2. Munculnya Melayu Dharmasraya pada tahun 1079 dan 1088. Catatan Cina menunjukkan bahwa Sriwijaya mengirimkan duta besar pada Cina, khususnya pada tahun 1079. Masing-masing duta besar tersebut mengunjungi Cina. Berdasarkan sumber Tiongkok pada buku Shu Fanxi yang ditulis pada tahun 1708, Honju Kua menerangkan bahwa di Kepulauan Asia Tenggara terdapat dua kerajaan yang sangat kuat dan kaya. Nama istilah Sangfoxi terutama pada tahun 1017 tidak lagi diidentik dengan Sriwijaya, melainkan telah diidentik dengan Dharmasraya dari daftar 15 negeri bahwa Sangfoxi dengan manuskrip yang terdapat pada Prasasti Grahi. Begitu juga dalam
Ketegama yang menguraikan tentang daerah jajahan Majapahit. Juga sudah tidak menyebutkan lagi nama Sriwijaya untuk kawasan yang sebelumnya merupakan kawasan Sriwijaya.